zombie, di sini ada pesanan makanan segar. Pasti kenyang. Apa dia sudah gila? Diam gantian. Kamu akan memancing semua zombie ke sini. Sekarang, mari kita buat segalanya kacau balau. Tolong. Zombie! Zombianya datang. Semuanya bersembunyi. Sebenarnya aku sangat ketakutan. Aku tidak mau mati. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Penyelamatku, kenapa kamu hebat sekali? Para zombie itu semuanya dihabisi olehmu dengan begitu mudahnya. Kamu zombie. Zombie? Dia bukan datang untuk menyelamatkanku. Dia ingin memangsaku. Renyahlah atas namaku. Demi Tuhan, roh jahat pergilah. Amin. Tamatlah sudah. Tamat sudah. Tidak ada gunanya. Semuanya tidak ada gunanya. Oh, aku masih punya senjata. Ya. Oh? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ini begitu saja dia dibawa pergi zombie. Itu karena dia sendiri yang ingin menyerahkan diri pada maut. Jangan salahkan kami. Akhirnya aku menemukanmu. Jangan makan aku. Jangan makan aku. Jangan. Jangan makan aku. Ini di mana? Monster itu ternyata tidak memakanku. Kamu, kakak zombie, tidak baik bagimu melakukan ini kan? Kita berdua tidak pernah bertemu sebelumnya. Orang-orang bilang laki-laki dan perempuan itu berbeda. Manusia dan monster tidak boleh bersentuhan. Kamu begini.
Mungkinkah kamu mau memandikanku sampai bersih baru memakanku? Kalian para monster. Kalian monster ternyata punya tata cara yang formal ya. Aku aslinya memang penakut. Kenapa kalian masih menyiksaku begini? Lebih baik buat aku tiada dengan cepat saja. Sudahlah. Sana-sana, makan saja aku. Ada pepatah yang bilang, jika tidak bisa mengalahkannya, maka bergabunglah agar bisa memangkas jalan hidup selama 30 tahun. Kakak zombie, aku rasa Anda adalah raja monster, punya kesadaran, dan mengerti ucapan manusia. Aku mohon, gigit saja aku, ubah aku menjadi monster juga. Aku akan menjadi bawahanmu. Hei, tunggu sebentar. Aku juga takut sakit. Bisakah cuma satu gigitan kecil, satu gigitan kek? Wah, omong-omong, tubuh raja monster ini bagus juga ya. Satu gigitan kecil saja. Satu gigitan kecil. Tunggu sebentar. Katanya mau nonton film horor. Tapi kok malah jadi adegan tengah malam begini? Ini termasuk pelecehan atau ini cuma hidangan pembuka? Bos ternyata sedang mengobati lukanya. Bos saja belum pernah menyentuhku semanis itu. Terakhir kali aku terluka oleh manusia. Bos bahkan tidak melirikku sedikit pun. Manusia itu berani sekali melawan, dasar tidak tahu terima kasih. Lepaskan aku. Dia benar-benar ingin menghabisiku. Habis sudah, ini sudah waktunya makan. Aku minta maaf. Tadi itu aku tidak seharusnya berpikiran kotor. Tapi tolong jangan habisi aku sekarang ya. Lapar. Apa? Tapi aku lapar. Lapar sih lapar. Tapi kamu tidak boleh memakanku. Dagingku tidak enak tahu. Dagingku itu asam, pahit, busuk, dan bau sekali. Kalau dimakan bisa buat sakit perut. Bagaimana kalau aku buatkan makanan saja? Jangan habisi aku sekarang. Tenang saja, masakanku sangat enak. Dijamin kamu akan puas. Sampai tidak ingin memangsaku lagi. Katakan, kamu ingin makan apa? Wah, stok bahan makananmu ternyata sangat banyak. Ada mie sup ayam tua, mie sapi pedas, dan mie sapi lada hitam. Hehe. Hei, zombie pemboros. Apa kamu tahu kalau saat ini sebungkus mie instan lebih berharga daripada emas? Semua ini didapat dengan mempertaruhkan nyawa, pasokan yang sangat sulit didapat. Aku cuma bisa dapat sisa-sisa yang rasa ketumbar, tapi kamu malah sembarangan membuangnya begitu saja. Senior Mingce, aku lapar. Aku sudah bilang untuk hemat sedikit, tapi kalian malah cepat sekali menghabiskannya.
bagaimana caranya kita bisa sampai ke pangkalan yang aman. Sudah beberapa hari kami tidak makan, aku benar-benar tidak tahan lagi. Ya, begitulah. Sangat lapar. Lapar sekali. Aku ingat dulu masakan gantian rasanya lumayan enak. Sayang sekali. Kalau saja waktu itu kalian tidak mengurung gantian di luar, mungkin sekarang dia masih. Diam. Semua orang di ruangan ini tanpa si gantian itu memangnya tidak bisa bertahan? Si bodoh itu pasti sudah habis dikuliti oleh zombie sampai tidak bersisa. Ah, ingin makan tumisan segar. Ya. Ini sudah kiamat, tapi seekor zombie hidupnya lebih bergaya daripada manusia. Lagi pula, bahkan sebelum kiamat, sudah tidak ada tumisan segar lagi kan? Kita biasanya hanya makan makanan kemasan atau makanan murah meriah. Kamu bukan pemakan orang instan. Kamu maunya makan masakan segar. Kamu ini. Kita juga tidak punya bahan masakan. Tak ada beras. Nasi pun tak jadi. Kamu paham tidak? Hei, apa yang kamu lakukan? Belanja ke supermarket. Supermarket? Belanja? Ah, jangan. Sekarang di luar semuanya penuh zombie. Mereka tidak pemilih makanan sepertimu. Saat mereka melihatku, mereka akan langsung menyantapku, lalu mencabik-cabik tubuhku. Aku tidak mau keluar. Kalau tidak mau pergi, aku akan menghabisimu. Ah, hei, woi, aduh. Jangan, tidak boleh. Aku bisa celaka. Aku bisa celaka karenamu. Darahmu bisa menyamarkan aroma. Walaupun hewan ternak berubah jadi zombie, mereka tetap saja rendahan, kan? Semua ini gratis. Dulu aku bertaruh nyawa demi makanan yang kurampas itu, semuanya sudah kuberikan pada senior dan teman-temannya. Aku sendiri tidak makan sesuap pun, lapar sekali rasanya. Ayo, kamu juga makanlah. Cuy, sampah. Memangnya kenapa dengan makanan sampah? Ini adalah makanan tambahan bayi yang paling sempurna. Makan makanan sampah. Bicara omong kosong. Menikmati hidup yang berantakan ini benar-benar terasa penuh dengan kenikmatan buatan. Mantap. Ini. Kakak zombie, ternyata kamu baik sekali ya. Panggil? Oh, apa namamu? Maksudku adalah, siapa namamu? Tidak ingat? Itu normal sih. Mengingat, kamu sudah menjadi mayat hidup. Siapa namamu? Aku sedang bertanya padamu. Apa kamu bisu? Lin, Namamu Yulin ya? Namamu bagus sekali. Ada kue ketan mentega di sana?
Aku akan mengambilnya. Kakak Yulin, tolong aku. SST, ini aku. Ini aku. Sedang apa kamu di sini? Aku di sini untuk mencari persediaan. Aku berencana membawa semua orang ke basis perlindungan. Aku melihatmu dibawa pergi oleh mayat hidup. Mengapa kamu tidak dilahap dan juga tidak berubah jadi seperti mereka? Ingin tahu alasannya? Sini kemari. Karena kamu didorong oleh teman sekelasmu untuk keluar mencari persediaan, kan? Waktu itu kamu mengunciku di luar, memperlakukanku seperti mayat hidup. Kamu hanya sedang bersikap seolah menjadi pahlawan. Gantian, aku harus bertanggung jawab kepada seluruh teman di kelas. Ini yang disebut dengan karma. Rasakan itu. Gantian. Situasi saat itu sangat mendesak, aku juga tidak punya pilihan lain. Apa rasa sukamu begitu murahan? Sampai tidak tahan menghadapi sedikit ujian saja? Tidak. Rasa sukaku sangat berharga. Jadi, semuanya sudah terlambat. Membuang 1 detik pun, pada pria tak berguna sepertimu, adalah penghinaan bagi diriku sendiri. Tunggu dulu. Kamu tidak ingin bersama manusia. Apa kamu lebih memilih bersama kawanan mayat hidup? Aku tahu kamu disandera oleh zombie king itu. Dia hanya menjadikanmu sebagai cadangan makanan. Tak peduli seberapa besar kesalahpahamanmu padaku. Kamu tidak mungkin tidak peduli dengan nyawamu sendiri, kan? Bahkan jika aku harus melarikan diri, aku tidak akan pergi bersamamu. Bukankah kamu selalu ingin pergi ke basis perlindungan? Begitu kita sampai di sana, kita akan aman. Kita tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan. Oh, kudengar orang tuamu juga berada di basis perlindungan. Apa kamu tidak rindu melihat mereka? Aku? Hei, gantian. Kesempatan untuk melarikan diri ada di depan mata. Pintu belakang minimarket ada di sana. Mari kita keluar dulu baru bicara lagi. Baik, cepat pergi. Lari? Ini salah paham. Benar-benar salah paham besar. Mana mungkin aku terpikir untuk kabur dari pintu belakang. Aku tadi hanya melihat ada makanan enak di rak ini. Jadi, aku kesini cuma untuk mengambilnya. Makan? Enak? Ya? Gawat. Cepat lari. Dengarkan penjelasanku. Ini Senior Mingce yang tiba-tiba muncul. Aku dan Senior Mingce murni tidak sengaja ketemu. Senior Mingce. Memang Senior Mingce. Dialah yang menarikku untuk lari. Senior menggunakan semprotan anti pelecu apa? Sampai bisa membuat Raja Zombie menjadi begitu sangat emosional. Mengapa mencuci tanganku sebersih ini? Untuk apa? Ternyata, kamu sedang mencuci bahan makanan. Kamu benar-benar ingin memakanku. Makan? Gawat. Dia sedang mencari dari bagian mana dia akan menggigit. Bagaimana ini? Haruskah kita melakukannya?
Hehe. Teknik kuncian yang kupelajari dari kelas pilihan ternyata sangat berguna. Kuncian sendi, jepitan kaki, seandainya wabah zombie tidak terjadi, aku pasti tidak akan gagal kelas semester ini. Membuat Aku sekarang bisa langsung membuatnya untuk Anda. Masakan? Menakutkan sekali, sungguh mengerikan. Aku hampir saja dimangsa raja zombie. Untung saja aku cerdas. Sekarang bahan makanan melimpah, aku akan segera langsung memasak untuk Anda. Dijamin hidangan pesta yang lengkap. Sekarang aku sudah paham, supaya tidak dimakan zombie, aku harus memanfaatkan nilaiku sendiri dengan baik. Daripada direbus hidup-hidup di kuali, lebih baik aku memasak bistik sapi dengan baik. Senior, kamu pergi keluar mencari persediaan, tapi cuma bawa pulang 2 bungkus tisu. Mana cuma tisu basah lagi? Tisu basah? Apa bisa dimakan pakai kecap? Maaf, aku bertemu zombie tadi. Semua persediaannya hilang. Kita sudah tidak punya makanan lagi. Tanaman hias di kelas sudah habis dicabuti sampai botak. Hei, Wei Wei. Seingatku tas punyamu itu kelihatannya kulit asli, kan? Jangan. Ini barang edisi terbatas. Jauh lebih berharga daripada nyawa kalian. Padahal gantian dulu sudah bertaruh nyawa demi keselamatan kita dan berhasil membawakan kita bahan persediaan. Apa yang dia bawa pulang bukannya cuma mie instan rasa ketumbar. Rasanya tidak enak sekali. Tidak enak, padahal kamu sampai menjilati bungkusnya sampai bersih. Apa cuma aku saja yang merasa kalau mie instan rasa ketumbar itu enak? Gantian sendiri rela menahan lapar dengan minum air keran dan memberikan stok telur rebus miliknya kepadaku untuk dimakan. Dia bilang sedang diet. Aku bodoh sekali malah percaya. Sayangnya dia sudah... Gantian masih hidup. Aku bertemu dengannya di luar tadi. Sekarang di luar sana di mana-mana penuh zombie. Untuk bertahan hidup saja sulit. Nasibnya pasti jauh lebih menyedihkan daripada kita. Kurasa saat ini dia hampir tiada karena kelaparan. Hidup itu penuh suka dan duka, tapi kebahagiaan sejati hanyalah makan. Lihatlah godaan makanan ini, sungguh luar biasa. Mana bos kalian? Mandi air dingin? Mandi apa yang butuh waktu selama itu? Raja zombie? Haha. Silakan tuan, silakan. Biar saya saja yang lakukan ini. Oh, anggurnya belum dituang. Ada apa? Apa Anda butuh sesuatu yang lain? terlalu dekat. Oh, terlalu dekat ya? Kalau begitu saya permisi mundur. Dan pengunduran diri ini hanya untuk 3 menit. Boleh kan? Kalian makan juga sana. Oh iya, ingat untuk mencuci piring setelah makan ya. Tentu saja,
Anda tidak perlu mencucinya. Meski sebagai zombie, kita harus tetap memperhatikan keamanan pangan, kan? Lalu makan berikutnya mau pakai wadah apa? Kenyang sekali dengan kenyang setiap kali makan, itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Benar saja, untuk memikat hati zombie, pikat dulu perut zombie itu. Gantian baru saja memposting di media sosial. Hah? Apa yang dia posting? Bos baru memberinya fasilitas yang sangat baik, makan dan tempat tinggal semuanya ditanggung. Tekstur steak ini sepertinya daging Wagyu M12. Sekali lihat juga tahu kalau itu foto dari internet. Gantian, si bodoh kecil itu pasti saat ini entah sedang dikejar zombie di mana. Tapi tetap saja, dia hanya memposting foto internet untuk menipu orang. Ya, pasti memang begitu. Kakak, bukankah kamu bilang kalau kamu sudah bertemu dengan Gantian? Dia sekarang, bukankah keadaannya sangat menyedihkan? Apa Gantian sekarang kurus kering, atau masih memakai baju yang lusuh? Ayo pergi, kita temui Gantian. Apa? Kenapa? Seorang teman sedang kesulitan sebagai senior. Bukankah kita harus membantunya? Aku. Dengar dulu. Aku benar-benar tidak meracuni mereka. Mabuk karbon. Apa? Kalian zombie juga bisa mabuk karbon? Kalau begitu, bukankah tempat ini tidak dijaga oleh para zombie? Berarti, aku bisa. Aku pergi istirahat dulu ya. Kenapa tempat buruk ini sinyalnya sangat jelek sih? Halo Mama? Tian, telepon darimu sulit sekali dihubungi. Mama benar-benar sangat cemas. Kamu sekarang ada di mana? Haruskah Mama datang menjemputmu? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku baik-baik saja sekarang, belum dihabisi. Untuk sementara. Sebaiknya kamu datang ke basis perlindungan saja. Ada Papa dan Mama yang menjagamu, zombie tak akan berani menyentuh seujung jari putriku. Mama, anak yang memiliki Mama sangatlah beruntung. Aku ingin jadi anak Mama selamanya. Ingat, Mama selamanya adalah pelindung nyawamu, rumah amanku, dan pertahanan terakhirmu. Tian, Mama menunggumu di basis perlindungan ya. Ya. Malam ini saat Raja Zombie lengah, aku akan lari. Kamu mengejutkanku. Kenapa? Kamu menatapku terus-menerus. Memangnya kenapa? Mungkinkah karena takut aku kabur? Apakah kalian para zombie tidak tidur sama sekali? Yulin, ayo ikut tidur denganku. Nyaman sekali loh. Kenapa kalimat ini terdengar aneh ya? Membuat orang salah paham saja. Lihatlah, lingkaran hitam di mata zombie ini sudah sangat gelap. Masa tidak mau tidur sih?
Kita sedang berada dalam masa yang paling mengantuk. Ayo bersantai di atas kasur denganku. Kita bisa tidur bersama sampai akhir hayat. Saat ini paling bagus jika langsung mengganggu Raja Zombie ini sampai dia menurunkan kewaspadaannya. Kalian para zombie pemangsa, apakah lebih suka memangsa orang barat laut? Hah? Karena perbedaan suhu siang dan malam besar, jadi dagingnya lebih manis. Lalu kalau zombie itu seorang vegetarian, dia akan memakan orang biasa? Ya. Tubuhmu dingin, tapi terasa keras. Musim panas sangat terik, dan kamu terasa dingin. Biarkan aku menempel padamu. Ingin mendinginkan diri, sebentar saja, kenapa tidak boleh? Ah, salah maksudku, aku yang memberimu kehangatan. Aku sempat berpikir, jika tidak mempertimbangkan masalah spesies, aku akan memilih untuk menikahi pendingin ruangan. Sekarang, kamu jauh lebih cocok daripada pendingin ruangan. Apa aku berisik? Ya. Sejak kecil aku memang banyak bicara, membuat semua orang jengkel. Kalau tidak, pakai saja ini. Earphone ini adalah harta karunku, perlindungan mentalku, yang bisa membawaku lari dari segala perasaan buruk. Tidur. Jangan-jangan kita tidak bisa mengenali gantian lagi? Lagi pula sekarang dia sepertinya sudah seperti zombie yang kotor dan menjijikkan itu. Kalian semua pegang tas ransel kalian dengan erat. Hati-hati ya. Bisa saja nanti, dengan wajah kusam dan rambut berantakan dia menerjang kemari, lalu merampas biskuit kaleng yang susah payah kalian kumpulkan. Orang yang sedang sangat kelaparan pasti akan melakukan apapun. Apa itu yang sedang kamu pegang? Sepertinya ini rasa kayu manis atau rasa beras ketan? Bukan, selera orang itu selalu sangat pemilih. Ini seharusnya. Guelph. Guelph? Ini kan leci yang pernah terjual dengan harga fantastis $550.000 per butirnya. Sebelum wabah zombie terjadi, aku bahkan belum pernah melihatnya. Apalagi sekarang, Kami hampir mati kelaparan, tapi kamu malah makan buah segar. Kakak senior jangan khawatir. Aku gantian selalu menghargai kesetiaan. Aku lebih baik merasa menderita, menahan rasa sakit, dan menanggung semuanya sendiri. Aku lebih memilih makan leci sampai panas dalam, tapi aku tidak akan pernah merampas jatah biskuit kalian untuk dimakan. Haha. Gantian. Tidak disangka kamu ternyata masih hidup. Melihat aku masih hidup, kalian pasti sangat kecewa kan? Maafkan aku gantian hari itu. Aku jelas-jelas berdiri di samping pintu, tapi aku hanya melihat dengan pasrah saat kamu dikunci di luar tanpa bantuan siapapun. Aku juga hanya orang biasa yang lemah demi bertahan hidup. Aku terpaksa memihak senior. Saat mengunci pintu itu, kalian semua kan terang-terangan setuju dengan sepenuh hati. Kenapa sekarang berlagak suci? Ingin bertahan hidup itu tidak pernah salah. Tapi jika harus menginjak harga diri dan penderitaan orang lain demi bertahan hidup, itu adalah masalah lain. Omonganmu terdengar manis sekali, tapi sekarang ujung-ujungnya pasti kamu ingin memohon agar kami membawamu pergi kan? Kapan aku melakukannya? Gantian, kami kesini untuk mengajakmu kabur. Aku sudah bilang, aku pasti akan menyelamatkanmu. Ayo pergi.
minggir. Cepat bersembunyi. Sembunyi. Sembunyi. Ayo sembunyi. Cara mencuci piringmu cukup bagus. Makan berikutnya akan kuberi tambahan paha ayam. Sana pergi. Dia ternyata bisa mengerti ucapan monster. Ayo kita ikuti dia, ikuti. Ada apa? Gantian? Jalan menuju ke pangkalan aman adalah lewat sini. Ada banyak jalan yang bisa dilewati, namun keselamatan adalah yang utama. Jadi, aku tidak akan pergi bersama kalian. Apa? Shumingce, jangan dikira aku tidak tahu apa tujuan kalian yang sebenarnya saat menyelamatkanku. Apa sebenarnya tujuanmu? Senior Mingce, apa karena kebaikan hati dia berubah pikiran dan membawamu keluar? Benar-benar air susu dibalas dengan air tuba. Gantian. Kami hanya mengkhawatirkanmu saja. Meskipun aku akan pergi, tapi tidak peduli kalian ikut atau tidak. Aku akan tetap pergi. Tapi, aku tidak ingin bersama kalian. Gantian, jangan keras kepala. Kamu sendirian di luar sana yang penuh zombie. Bagaimana bisa kamu bertahan hidup? Oh, benar juga. Lagi pula, kami juga sudah menemukan senjata. Bersama dengan teman sekolah, akan lebih aman. Setidaknya kita bisa saling menjaga. Aku tahu, zombie bukanlah hal yang baik, begitu juga dengan dirimu. Masih tidak mau jujur? Kalau begitu aku pergi. Karena Gantian memiliki akses untuk pergi ke pangkalan keamanan. Apa? Sekarang semua pengungsi di kota berbondong-bondong menuju ke pangkalan keamanan. Aku khawatir saat ini untuk masuk ke pangkalan itu harus melalui rekomendasi orang dalam. 2 hari yang lalu baru tahu setelah melihat berita bahwa orang tua Gantian bekerja di Institut Penelitian Pangkalan Keamanan tersebut. Mereka pasti punya aksesnya. Hanya dialah yang bisa membawa kita masuk ke sana. Tapi, sebelumnya kita telah mengurung Gantian di dalam. Apa kamu benar-benar mengira untuk masuk pangkalan keamanan bisa semudah itu hanya dengan punya akses saja? Apa? Maksudmu tidak bisa? Aku tidak punya akses khusus. Sudah kuduga, kamu memang tidak berguna. Coba lihat bagaimana kita bersusah payah mencarinya. Ternyata akhirnya kita cuma membawa beban yang tidak berguna. Bagaimana bisa? Tidak ada akses khusus. Apa otakmu sudah dimakan zombie? Tentu saja tidak ada akses khusus, sebab kehidupan tidak butuh diukur dengan jalur tertentu. Shumingce, kamu pikir negara kita ini tempat apa? Negara tidak akan meninggalkan warga negaranya satu pun, jadi wajar saja jika tidak ada akses eksklusif. Asalkan tiba di pangkalan yang aman, pasti akan diterima. Hanya orang sepertimu yang menilai seseorang berdasarkan keuntungan belaka, yang mengira keselamatan harus membeda-bedakan status sosial. Saat kamu sibuk berencana ingin menginjak nyawa orang lain demi bertahan hidup, orang-orang di pangkalan keamanan justru menggunakan nyawa mereka sendiri untuk membentangkan jalan penyelamatan. Tian-Tian masih belum menjawab teleponnya. Aku juga tidak bisa menghubunginya. Coba lagi. Baik. Seseorang cepat kemari untuk bantu. Ada yang terluka di sini. Selamatkan orangnya dulu. Baik. Karena itu, kalian lebih menakutkan daripada zombie. Haha. Ternyata memang tidak butuh akses khusus. Pikiranku salah. Kalau begitu memang tidak ada gunanya lagi untuk pergi bersamamu. Apa yang ingin kamu lakukan? Teman sekelas Gantian, karena kamu tidak kita kami ke pangkalan keamanan, lebih baik kamu bantu kami untuk memancing keluar zombie-zombie di sekitar sini. Kita pergi. Cepat jalan, jalan. Gawat, kali ini aku tidak punya darah Raja Zombie untuk menyembunyikan aromaku.
Kalau tidak mendengar, maka kamu tidak akan merasa takut lagi. Untukku? Ya. Tidak mau pakai. Warna merah muda ini terlalu lembut. Aku sudah berjuang keras bertahan hidup di dunia sialan ini, sudah kusam seperti kain pel. Lagi pula, setiap hari yang kuhadapi. Kalau bukan mayat hidup, pasti mayat hidup lagi. Memangnya aku mau berdandan untuk siapa? Pakai untuk dirimu sendiri. Satu, 2, 3, 4. Wah, banyak sekali nolnya. Hei, gaun ini baru saja memanggilku nyonya. Oh, luar biasa. Aku sudah tahu kalau gaun ini memang milikku. Tidak cari yang benar, hanya pilih yang mahal. Sebenarnya, sejak kecil aku memang suka warna merah muda karena warnanya sama dengan uang tunai. Sangat memikat hati. Kamu, cepat berbalik. Tuan Yulin, tolong geser sedikit tubuh Anda. Dan bisakah Anda berbalik? Sudah selesai. Cepat biarkan aku naik. Gantian, cepat buka pintunya. Apakah kamu akan membiarkan kami menemui ajaran kami? Gantian, saya mohon padamu, ingatlah pertemanan kita selama ini. Hei, dengar. Jika aku tidak membukakan pintu untuk mereka, apakah kamu akan menganggap aku terlalu kejam? Gantian, kami tahu kami salah, selamatkan kami. Wah, pria tampan. Membuka pintu saja lambat sekali. Lambat seperti mayat hidup, hampir saja mencelakai kami. Terima kasih banyak. Aku Tidak perlu. Aku menyelamatkan kalian, karena aku tidak ingin menjadi orang yang sama seperti kalian. Gantian, kenapa kamu malah bergaul dengan zombie? Lagi pula, dia adalah Raja Zombie. Dan dia sangat tampan. Hei, apa yang dia katakan tadi? Dia bilang, ban mobilnya sudah meledak digigit zombie. Apa? Kalau begitu cepat turun dari mobil. Apa kalian mau pasrah saja di sini? Tapi di luar sana semuanya. Ini sudah seperti mengantri di sebuah restoran. Lalu kita harus bagaimana? Pancing mereka pergi. Tapi tidak ada cara untuk mengalihkan perhatiannya.
hanya perlu umpan untuk berkorban. Ah, Pergilah dengan tenang. Kamu bisa memberi makan begitu banyak mayat hidup ini. Anggap saja ini sebagai amal baikmu. Haha. Gantian melakukannya untuk berkorban demi semua orang. Kalian lihat, gantian tidak digigit. Apa? Mereka tidak berani menyentuhnya. Ah, Ah, Yulin, jangan bertindak kasar. Yulin, Yulin, senior, kamu benar-benar luar biasa ya. Tembakan yang satu ini sungguh sangat akurat. terima kasih atas pujiannya. Lagi pula, untuk menghadapi binatang buas, kita harus menggunakan cara yang pantas untuk binatang. dia baru saja menyelamatkan nyawa kalian di dalam mobil tadi, tapi kalian malah membalas kebaikannya dengan kejahatan seperti ini? Apa kalian masih punya hati nurani? Lalu kenapa? Jangan lupa dia itu zombie. Mana mungkin dia benar-benar membantu kita? Ada orang ya, yang mungkin mengira bisa mengubah nasib hanya karena menempel pada Raja Zombie? Sepanjang hari bergaul bersama sekumpulan zombie, seluruh tubuhmu pasti berbau busuk bangkai kan? Dia jauh lebih bersih daripada kalian berdua. Sudah berbulan-bulan tidak mandi, bau rambut lepek kalian sampai menyengat hidungku. Dia hanyalah seekor monster. Gantian, kamu malah tidak berdiri di pihak umat manusia. Coba lihat cermin, dengan wajah sepertimu ini. Beraninya kamu menyebut orang lain monster? Kamu. Aduh, jangan menangis ya, pria tak berguna sepertimu ini tidak akan ada yang mau. Senior, gantian, dia berani-beraninya menghinamu begitu. Hei, aku tidak bilang begitu ya. Aku juga tidak menyebut nama. Kamu sendiri yang merasa tersinggung. Aku tidak begitu. Dan juga kamu, karena sangat suka kosmetik, makanlah lebih banyak untuk menambah kecantikan dari dalam. Kalau tidak, nanti saat zombie melahapmu, mereka tidak akan tahu rasanya seperti apa. Sekarang tidak akan ada orang yang bisa melindungimu lagi. Ah, Cari perkara. Ah, Kamu tidak takut senjata? Maaf gantian. Saya benar-benar minta maaf. jika minta maaf itu berguna, buat apa ada senjata? Gantian, memaafkan saya. Aku hanya ingin menyelamatkan nyawa semua orang di bus ini. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Aku tidak akan berani lagi. Kamu begitu mulia. Kenapa dari awal tidak berkorban demi dirimu sendiri saja? Aku. Bahkan jika tidak ada mayat hidup, kalian juga akan saling menghancurkan. Meskipun kalian adalah manusia, tetapi kalian lebih menakutkan daripada mayat hidup. Ayo pulang. Keluarkan pelurunya. Haruskah aku menjahit lukanya? Kalian para zombie, apa juga bisa merasakan sakit?
Lalu, apakah kalian punya itu? Rasa nikmat? Ngetik apa sih? Ngetik lama sekali. Hapus tulis, hapus tulis. Setelah ngetik selama itu, hanya satu tanda tanya saja. Aku hanya ingin berdiskusi secara ilmiah kan? Lalu, mana yang lebih nikmat? Membuat manusia? Ataukah membuat zombie kecil? Keingin tahuan. Ya. Mari coba. Coba? Apa maksudnya? Bagaimana caranya mencoba? Sepertinya belum terasa. Coba cium sekali lagi. Aku menyerah. Pengalamanmu terlalu banyak. Aku menyerah. Pertanyaanmu yang tadi, aku belum pernah mencobanya. Belum pernah? Apa maksudmu? Apakah kamu belum pernah mencoba membuat manusia atau belum pernah membuat zombie kecil? Dua-duanya. Belum pernah. Kalau begitu, bukankah ini adalah ciuman pertamamu? Aku tahu, kamu ingin mengalihkan perhatianku agar rasa sakitnya berkurang. Terima kasih. Kamu tenang saja. Aku jamin aku akan menjahit perut six-packmu dengan sangat rapi, simetris dengan sempurna. Buatlah permohonan. Semoga dia tidak terlalu merasa sakit. Semoga dia bahagia. Sudah selesai. Benar saja, sifat pria yang paling menarik adalah saat mereka terlihat rapuh. Dulu aku mengira aku suka tipe yang lembut dan hangat, seperti cinta pertama yang sempurna, tapi sekarang sepertinya bukannya aku suka tipe tertentu, aku hanya menyukai ketampanan semata. Kenapa kamu terus memakai kalung ini? Seekor zombie, setiap hari masih memakai kalung, kamu lumayan genit juga ya. Sayang, apa kamu melihat kalungku itu? Di dalamnya ada foto tian-tian kita. Kamu ini ceroboh sekali. Mungkin saja kalung itu akan muncul dalam beberapa hari lagi. Hah? Mas, aku benar-benar punya firasat buruk. Tian-tian sampai sekarang belum datang ke pangkalan perlindungan. Menurutmu apa mungkin dia? Jangan berpikiran buruk. Tian-tian punya banyak ide cerdik. Dia pasti baik-baik saja. Begitu ya? Bu, lihat ini. Teman sekelas Su. Aku mengenalmu. Aku ibunya Gantian. Dia sering sekali menyebut namamu di depanku. Lehermu kenapa itu? Ini karena aku terkena serangan zombie. Hebat sekali kamu, teman sekelas Shu. Kamu ternyata berani melawan zombie dengan gagah berani. Kamu benar-benar pemuda berbakat. Beberapa hari ini aku akan melapor ke pihak pimpinan agar mereka mengirimmu ke garis depan melawan zombie. Bibi, saya tidak... Tidak perlu berterima kasih, nak. Bibi sudah menduga sejak awal. Berjuang di medan perang pasti adalah impianmu selama ini, iya kan? Bukan begitu. Di mana Tian-tian? Kenapa dia tidak datang bersama kalian? Gantian sudah. Teman sekelas Gantian telah dibawa pergi oleh Zombie King. Apa katamu? Aku sudah berusaha sekuat tenaga, tapi tetap tidak bisa menyelamatkannya. Luka-lukaku ini juga karena berusaha menyelamatkannya. Aduh, sudahlah. Kalau tidak boleh melihat ya sudah, kenapa kamu pelit sekali? Aku hanya merasa dia terlihat tidak asing. Halo? Halo Tian-tian. Bagaimana bisa kamu bersama dengan Zombie King seperti itu? Ma,
Bagaimana Mama bisa tahu? Senior yang memberitahuku. Laki-laki pujaanmu itu, waktu kamu sekolah dulu, dengan wajah penuh lebam, datang ke markas keamanan kita. Tidak disangka, wajahnya mirip tikus ya. Ma, dia bukan pria pujaanku. Sudah, jangan pedulikan dia mirip tikus atau bukan. Mama mau mendiskusikan sesuatu denganmu. Mama punya sebungkus racun tikus di sini. Nanti, berikan itu kepada Su Mingche. Jika dia tiada, berarti dia memang tikus. Tapi kalau dia tidak tiada, berarti dia adalah siluman tikus. Ma, aku tidak menyukainya. Berhenti mengatakannya, itu seperti noda dalam hidupku. Aduh, sudah dalam keadaan begini, masih saja membicarakan itu kepada putri kita? Biar aku saja. Tian-Tian, kapan kamu berencana untuk menghabisi Zombie King? Apa? Papa dan Mama dengar kamu sudah mencoba kabur, tapi tidak berhasil. Sekarang sepertinya hanya tersisa jalan untuk menghabisi Zombie King. Satu-satunya cara. Aku. Tidak, bukan begitu. Sekarang situasinya agak rumit. Apakah kamu tidak ingin bersama dengan Papa dan Mama? Tentu saja mau. Apa yang dihancurkan oleh Zombie King bukan hanya nyawa orang, tapi juga kebahagiaan sederhana kita. Meskipun hari-hari yang biasa di masa lalu, di dunia yang sudah kiamat ini, hanyalah tinggal mimpi, tapi asalkan keluarga kita masih bersama, itu sudah cukup, benar kan? Sekarang kamu hanya sedang disandera oleh Zombie King. Mereka bukan golongan kita, niat mereka pasti berbeda. Apa kamu sungguh percaya bahwa seorang Zombie King bisa berteman dengan manusia? Apa kamu benar-benar percaya bahwa seorang raja zombie bisa berteman dengan manusia? Jika tidak bisa kabur, maka habisilah raja zombie itu. Habisi raja zombie. Aku. Walaupun aku tidak tahu kenapa raja zombie itu tidak memangsamu, tapi kamu bisa menyerang saat dia lengah. Titik kelemahan raja zombie ada di kepala, dan bagian pelipis adalah bagian tengkorak yang paling lemah. Jadi pelipis adalah satu-satunya titik kelemahan raja zombie. Tian-Tian, aku akan menunggumu selama 3 hari. Jika setelah 3 hari kamu belum menghabisi raja zombie itu, aku akan membawa orang untuk menyelamatkanmu. Siapa? Hehehe. Ini dari bank yang menawarkan kartu kredit? Sudah kiamat begini, mereka masih sangat berdedikasi, masih ingat dengan target kerja, selalu mengganggu tanpa kenal waktu. Hehe. Dengar, kamu sedang terluka. Setelah bertarung tadi, apa kamu merasa lelah? Bagaimana kalau aku berikan pijatan? Aku ini murid dari seorang ahli pengobatan tradisional, teknik pijatku sangat asli. Siapa? Ayahku. Sayang sekali kalau tidak dicoba. Jika tidak puas dalam 7 hari, uang kembali dijamin lunas. Dia, begitu mudahnya dia menunjukkan titik kelemahannya padaku. Dan bagian pelipis adalah bagian tengkorak yang paling lemah. Jadi pelipis adalah satu-satunya titik kelemahan raja zombie. Dia bilang kamu ingin menghabisiku? Tuduhan yang salah. Demi Tuhan. Aku percaya padanya. Dengar itu? Padahal dia jelas-jelas Dia terluka karena melindungiku. Mana mungkin aku berbalik untuk mencelakainya. Aku tidak sekejam itu. Lagi pula, aku tidak punya niat jahat. Yang ada hanya rasa suka. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu tahu isi percakapan teleponku? Pendengaran zombie sangat tajam, bisa mendengar suara dari ratusan meter jauhnya. Kalau begitu, apa teleponku tadi? Dia dengar semua? Kita tidak perlu mengikuti cara lama itu. Kesalahpahaman yang berbelit-belit. Atau diam saja.
padahal ingin bicara. Penampilanmu ini benar-benar menarik. Kamu sangat tampan. Sehelai rambutmu saja, aku tidak berani menyentuhnya. Mana mungkin aku mencelakaimu. Kakak kelasmu yang memberitahuku. Itu loh, pria idaman yang kamu sukai saat kamu masih sekolah dulu. Ma, aku tidak menyukainya. Berhentilah membicarakannya. Itu terasa seperti noda dalam hidupku. Larilah jika kamu ingin lari. Aku tidak bisa menahanmu sekarang. Tentu saja aku tidak akan meninggalkanmu. Lagi pula kamu masih terluka. Benarkah begitu? Tentu saja itu benar. Selama lukamu belum sembuh, aku tidak akan pergi. Kuaci, minuman, air mineral. Ayo, geser sedikit kakimu. Ini paket penyembuhan luka. Permisi Tuan, camilan apa yang Anda butuhkan? Kata ahli, luka zombie biasanya akan sembuh sendiri dalam 3 jam. Kemampuan pemulihan Raja Zombie 1000 kali lebih baik daripada zombie biasa. Jika terluka dan tidak segera diobati, luka itu akan langsung menutup sendiri. Lukamu juga pasti sudah sembuh, kan? Ah, bagaimana bisa seperti ini? Apa aku terlihat seperti orang jahat? Hah? Bagaimana bisa begini? Lukamu tidak sembuh sendiri, malah menjadi semakin parah. Kenapa ada noda merah lagi? Bos. Aduh, tunggu, berhenti. Ini salah paham. Kami hanya sedang memeriksa lukanya. Ini benar-benar serius? Tahu, sama sekali tidak ada hal yang tak pantas, tidak ada yang perlu disembunyikan dari mayat hidup. Oh iya kamu bisa menggunakan kemampuan itu. Bukan. Maksudku, yang itu. Kemampuan menjilat untuk menyembuhkan luka itu. Aduh, kenapa menciumku? Cium dirimu sendiri. Tidak. Sampai kalau begitu, istirahatlah yang baik. Aku akan membelikan obat untukmu. kamu mengkhawatir. Kanku? Tentu saja. Dan lagi, luka ini ada di posisi ginjal, jadi kamu harus lebih berhati-hati. Sebagai pria, jangan sampai orang bilang ginjalmu tidak kuat. Aku akan membelikanmu obat ya. Si kecil gantian. Ternyata benar itu kamu. Anda siapa? Aku ini tetanggamu, He Shiwang. Apa kamu benar-benar tidak ingat padaku? Dulu waktu kecil, bukankah kamu selalu mengejarku minta permen? Oh, aku ingat sekarang Kak Shiwang. Gara-gara kamulah aku jadi harus mencabut 8 gigi berlubang. Ngomong-ngomong, kenapa kamu ada di sini? Oh iya, hampir lupa. Ayo cepat ikut aku kembali ke markas perlindungan. Ibumu sudah hampir tiada. Apa? Aku nekat keluar kali ini. Hanya demi mencarikannya obat. Ibuku kenapa? Ayo cepat ikut aku. Ayo cepat.
Dia di mana? Saya tidak tahu, dia melempar obatnya di depan pintu, lalu orangnya menghilang. Dia pasti menggunakan kesempatan ini untuk lari. Ternyata cara begini pun tidak bisa menahanmu. Ma. Kenapa Mama? Kenapa Mama tidak bisa menunggu untuk melihatku terakhir kalinya? Ma. Sayang, cepat bangun. Waktunya makan. Tian-Tian sudah pulang. Pa. Mamaku dia. Kak Shiwang bilang mamaku sudah tiada harapan. Aku memang sudah tiada harapan, benar-benar. Sudah kelaparan. Dia bahkan pergi mencarikan kalian obat-obatan. Ini? Ini vitamin D. Belakangan ini, selama di markas aman, tidak ada sinar matahari. Kekurangan vitamin D. Jadi Kak Siwangmu membawakannya untuk kami. Ini di mana? Tempat ini dulu adalah laboratorium. Saat kamu masih kecil, kamu pernah menyelinap masuk ke sini. Siapa namamu? Hei, aku sedang bicara padamu. Apa kamu bisu? Anak bisu, kamu mau makan? Ini sangat enak. Sampah. Ternyata kamu bisa bicara. Kenapa kamu bilang sampah? Jangan bicara begitu tentang kue kecil ini. Aku ingat, dulu di sini ada seorang anak laki-laki. Hei. Yu. Baik. Istriku Tian-Tian, ayo makan. Tian-Tian, sudahlah, jangan dilihat lagi. Ayo kita makan. Malam ini ada pesta makan malam yang mewah. Ma, apakah ini keluarga sepupu perempuan itu? Sudah sangat lama tidak bertemu dengan keluarganya. Katanya sepupumu punya pacar baru. Dan dia membawa sedikit barang-barang berharga, lalu mengundang keluarga kita untuk makan. Sisi baiknya, dia bilang mengundang makan, tapi sisi buruknya, dia cuma mau pamer. Aduh, Tian-Tian datang untuk mencari perlindungan ke basis keamanan ini. Ayo, silakan duduk. Silakan duduk. Lihatlah penampilan kalian yang berantakan. Selama di luar sana, pasti sudah banyak menderita, kan? Hari ini, kakak yang akan traktir, biar kenyang. Tentu. Duh, lihat wajah kecil ini, sudah kurus begini. Sepertinya bahkan suapan nasi kenyang pun tidak kalian dapatkan. Waduh. Ya, begitulah. Kebanyakan makan camilan. Jadi tidak makan nasi dengan benar. Kamu ini, malah makan camilan terus. Camilan? Zaman sekarang mana ada camilan? Camilan yang dimaksud adik sepupuku ini. Jangan-jangan maksudnya sashimi kecoa dan salad sol sepatu? Aku belum pernah dengar cara makan seperti itu. Kakak bicara seperti itu. Apa kakak sering memakannya? Karena kakak sangat suka dan senang memakannya. Makanlah lebih banyak. Pandai sekali bicaranya. Awas kalau sebentar lagi air liurmu menetes. Sampai menjilat piringnya. Keluarga kita tak mau menanggung rasa malu seperti itu. Ma, sebenarnya makanan enak apa yang luar biasa ini? Jamuan istimewa kah? Mama juga tidak tahu. Ayo datang. Makanlah. Jangan sungkan. Ayo, semuanya mari bergabung. Apa ini? Yang kalian bilang, traktiran makan besar itu. Adik gantian, karena saking terkejutnya sampai dia terdiam. Aduh,
Jangan merasa ini terlalu berharga untuk dimakan. Meskipun ya, ini adalah pasokan logistik strategis, orang biasa tidak akan pernah bisa mendapatkannya, tapi keluarga kami setiap bulan bisa mendapatkan 2 kotak makanan kaleng. Makanan kaleng ini usianya bahkan jauh lebih tua daripada virus zombie. Ini berkat tunangan si Hehe di keluarga kami. Dia itu petugas keamanan wilayah di Pangkalan Aman. Singkatnya, Satpam. Kamu. Kami sebentar lagi akan menikah nanti. Kalian harus datang ya. Lain kali saja, pasti lain kali. Pak Gan, bukannya aku mengguruimu? Dalam kondisi seperti ini, kamu melakukan penyelamatan itu sampai banting tulang? Lihatlah kami. Kami sudah lebih dulu menikmati berkah dari Hehe kami. Tahu tidak? Suruh gantian. Keluargamu mencari pasangan yang hebat. Itu jauh lebih penting dari apapun. Ucapan paman ini benar-benar luar biasa. Seperti di zaman 3 kerajaan. Siapa nama penasihat itu? Babi, ada di sini. Beraninya kamu bicara begitu? Sepupu, apa perlu kunyalakan lilin untukmu? Karena bicaramu tinggi sekali? Boleh saja kamu menghinaku, tapi menghina orang tuaku tidak boleh. Mereka bekerja demi menyelamatkan orang, bukan demi makanan kaleng. Ini demi nyawa orang, demi sebuah harapan. Benar, dan lagi, kebahagiaan tian-tian kami adalah yang terpenting. Kami tidak mungkin menjual putri kami hanya demi menukar sedikit logistik. Berita darurat, berita darurat. Area Kubah sedang mengalami kejadian yang tidak diketahui penyebabnya, yaitu serangan mayat hidup berskala besar. Harap segera lakukan langkah darurat, dan segera cari perlindungan. Area Kubah. Bukankah itu tempat yang dulu pernah aku tinggali? Mungkinkah? Kami sudah mencarinya kemana-mana dan hanya tersisa. Aku ada urusan mendesak. Rawatlah lukamu dengan baik. Tunggu aku kembali. Please. Aman. Apa katamu? Dulu kamu tinggal di Dome? Kalau bohong dipikirkan dulu dong. Apa kamu tahu itu? Tempat seperti apa? Bukankah itu cuma area pemukiman? Itu adalah kawasan mewah untuk orang-orang kaya. Kompleks villa. Katanya kamu dulu tinggal di sana. Benar-benar menggelikan. Dulu aku tidak hanya tinggal di sana. Bahkan para mayat hidup di sana adalah bawahan-bawahanku. Aduh, Bibi, menurutku hal yang paling mendesak sekarang adalah segera membawa gantian pergi untuk memeriksakan otaknya. Kebetulan sekali, aku kenal dengan orang dari Pangkalan Keamanan. Dia seorang dokter di rumah sakit jiwa. Nanti aku akan memperkenalkannya padamu. Kakak sepertinya sangat mengerti soal gangguan jiwa. Pantas saja paman begitu keras kepala dan kolot, sudah tidak tertolong lagi. Ternyata, itu adalah penyakit keturunan. Kamu. Kemari. Kenapa kamu bisa tinggal di area Kubah? Itu. Kamu tidak benar-benar menyembunyikan simpanan pria di sana, kan? Wajahnya memang sangat pucat. Pucatnya sampai terlihat kelabu. Kamu tidak boleh membiarkan pemuda nakal itu mengambil kesempatan darimu. Iya, benar. Ayo jalan, ayo berangkat. Sudah. Semuanya dengarkan saya. Jangan saling dorong. Sudah aman di sini. Tidak akan ada zombie yang berani masuk. Sekarang semuanya berdiri tegak. Antre untuk pemeriksaan. Tunggu. Berhenti. Tubuhmu sangat dingin dan warna kulitmu juga sangat pucat. Saya akan memeriksa suhu tubuhmu. Sayang. SSST, jangan sampai ketahuan. Sembunyikan identitasmu. Berpura-puralah sebentar. Gantian kecil. Ini adalah... Sayang, kenapa kamu baru mencariku sekarang? Ini adalah dirimu. Hebat sekali ya, gantian kamu diam-diam sudah merencanakan hal besar. Kami sama sekali tidak pernah mendengar orang tuamu membahas hal ini. Tetap rendah hati, aku sedang rendah hati nih.
Menikah? Kapan kejadiannya? Kenapa kamu tidak memberitahu, Kak? Baru-baru ini kok. Punya surat nikah? Bahkan bisa menambah nilai kuliah loh. Ada kabar bagus seperti itu? Kenapa priamu ini terus saja diam saja? Dia seorang tunawicara. Untunglah dia hanya tidak bisa bicara. Tadinya kukira dia fobia sosial. Sekalipun kamu adalah raja zombie, kamu tidak bisa seenaknya masuk ke dalam markas manusia, kan? Kamu benar-benar bosan hidup ya. Jika sampai ketahuan, ada berapa banyak nyawa yang sanggup kamu tanggung? Ayo pergi. Maafkan saya, mohon maaf. Apa Anda tidak apa-apa? Kurang ajar. Berjalan tidak pakai mata? Apa matamu itu cuma hiasan saja? Bos sedang bertanya padamu. Apa kamu buta, hah? Bukankah kamu tadi bilang dia bisu? Apa dia juga tidak mengerti bahasa isyarat? Kakakku sedang bertanya padamu. Apa kamu buta? Kamu bukan orang bisu, kan? Tidak mengerti bahasa isyarat. Ini, kakak ini sedang membuat segel tangan. Kamu itu zombie, bukannya benar-benar bisu. Kami tidak mengerti bahasa isyarat. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Bisa terbongkar nanti, terbongkar. Kenapa kamu terus berisik seperti itu? Ternyata kamu bisa melakukan itu. Suamiku benar-benar sangat serba bisa. Iya, apa yang dia katakan? Dia memujimu. Memuji apa? Memujimu periang, manis, baik hati dan berani, sangat cerdas dan dicintai semua orang. Kakak ini, pujiannya membuatku malu. Ini, apa ini juga memujiku? Terima kasih paman kamu juga. Sudahlah, bos. Tidak usah pedulikan wanita ini. Sayang. Gantian. Kenapa harus kamu lagi? Sepupu. Dia milikmu. Dia. Itu kamu? Sayangku, bagaimana menurutmu? Iri, kan? Aku baru saja memanggilnya paman, jadi dia kekasihmu. Bagaimana penglihatanmu sih? Sayangku tercinta ini usianya baru 28 tahun. Memang benar sih wajah suami sepupu ini. Memang terlihat sangat berpengalaman. Apa gunanya hanya melihat wajah? Laki-laki itu, yang penting adalah kemampuannya. Kemampuan. Teknologi di markas perlindungan ini, apa sudah semaju itu? Sampai laki-laki pun bisa hamil. Tadi itu salahku. Suami sepupu, hati-hati ya, jangan sampai kehilangan anak. Gantian. Yang kumaksud adalah ini. Lihat tidak, inilah yang namanya kemampuan. Apa kamu tahu saat ini sepotong daging seperti ini, nilainya berapa banyak uang? Keluarganya ternyata punya daging mentah. Beli di mana itu? Sungguh hebat sekali kemampuannya. Kalau kamu memohon padaku, aku bisa mempertimbangkan, membiarkanmu datang ke rumahku hanya untuk mencicipi kuah daging. Aku tahu di markas perlindungan akan kekurangan makanan karena terlalu banyak orang, tapi keadaannya terlalu mendesak, kalau tidak aku pasti membawakan makanan enak untuk ayah dan ibu. Berhenti. Apa ini sebuah Rolex? Jika kamu memberikan jam tangan ini padaku, aku bisa saja mempertimbangkan untuk membagi setengah dari dagingku padamu. Bagaimana? Tidak bisa. Ini miliknya. Milik siapa kek? Bukan urusanku. Suamimu jelas-jelas memang tidak mau mengeluarkan uang untukmu. Ayo kita pergi. Ini milikmu sekarang. Diberikan padaku? Kamu benar-benar memberikan ini padaku? Dia ini.
Mari kembali dan periksa lemari es. Tian, cepat ke sini, kemarilah. Lihatlah, ini kuah kaldu sapi kesukaanmu. Lihatlah, di sini juga ada saus wijen loh. Banyak sekali. Sungguh tak disangka. Siapa yang membawakanmu bahan makanan sebanyak ini? Benar, Jangan-jangan dia tahu hari ini ulang tahunmu? gantian. Apa yang sedang kamu lakukan? Tidak apa-apa. Aku cuma merasa agak pengap. Aku ingin mencari udara segar. Ma, bantu aku rebuskan sepotong babat. Baiklah. Menantu, ini untukmu. Cepat, makanlah yang banyak. Kamu saja yang makan. Kamu saja. Putriku, ini untukmu. Terima kasih, Ma. Gantian itu sangat keras kepala. Kali ini biarkan dia bahkan seteguk kuah daging pun tidak bisa mencicipinya. Akan lebih enak jika ada bumbu. Sekarang bumbu sangat langka dan mahal, ingin beli pun tidak bisa. Ada apa? Aroma apa ini mengapa sangat wangi? Ini wangi dari rumah siapa ya? Jangan-jangan dari rumah Gantian dan keluarganya? Tidak mungkin. Rumahnya bahkan makanan kaleng saja tidak mampu beli. Mana mungkin? Ayo, pergi lihat. Baiklah. Wah, Apa yang sedang kalian lakukan? Hari ini ulang tahunku, dan kami sedang makan shabu-shabu. Apa kamu tidak lihat? Mana mungkin? Dari mana kalian dapat bahan makanan sebanyak ini? Sepupu, bukannya tadi kamu sombong bilang mau makan daging? Jangan-jangan, tiba-tiba saja, daging di panci ini terasa makin lezat? Kamu, ulang tahun apa sih? Hari ulang tahunmu itu adalah hari penderitaan ibumu. Ingat, berbakti adalah yang utama. Anak perempuanku tidak akan pernah demi hari ulang tahunnya sendiri bersikap boros seperti ini di sini. benar sekali. Kalau begitu mudah saja. Sepupu, mulai sekarang, rayakanlah ulang tahunmu 10 bulan lebih awal. Karena itulah, saat ayah dan ibumu bersenang-senang. Kamu, Sudah. Kalian tidak usah merasa paling benar dan menceramahi kami. Bagi saya merasa senang merayakan ulang tahun putri saya. Apalagi setelah ada Tian, kami merasa hidup kami menjadi lebih bahagia. Jadi, jangan merusak suasana di sini. Ayo pergi. Ayo, Tian, mari duduk. Babat sapinya sudah matang. Bagus. Sini Tian cepat buat permohonan. Buatlah permohonan. Aku keluar sebentar. Tian. Siapa namamu? Hei, aku sedang bertanya padamu. Apa kamu bisu? Ternyata kamu benar-benar tidak bisa bicara ya? Namaku Gantian, ibuku bilang, aku ini manis seperti kue kecil. Apa kamu tidak bosan? Tidak ada orang yang mengajakmu bicara, tapi tidak apa-apa. Aku ini bawel kok. Nanti aku akan sering datang menjengukmu. Hei si bisu kecil, kamu mau makan tidak? Ini enak sekali loh. Sampah, ternyata kamu bisa bicara ya? Sampah apanya? Jangan berani-berani menyebut kue kecil ini sampah. Ternyata kamu ada di sini. Nah,
Kamu mau makan kue kecil tidak? Apa yang kamu lakukan di sini? Aku pernah ke sini dulu. Ada seorang anak laki-laki kecil di dalam sini, dia selalu sendirian. Tapi entah mengapa, dia hanya bisa bertahan hidup dengan minum cairan nutrisi. Aku sempat berpikir, ingin memberinya kue kecil secara sembunyi-sembunyi, tapi akhirnya, aku malah dimarahi orang dewasa. Dia tidak seberuntung dirimu, yang bisa hidup serba mewah. Aku bahkan lupa siapa namanya. Pernah datang sekali sebelumnya, tapi aku belum sempat melihat dengan jelas. Siapa namanya? Yu? Lin? Itu kamu? Apa kamu tahu ini tempat apa? Ini adalah laboratorium Grup U. Mereka kala itu menemukan adanya virus zombie yang tersembunyi di dalam tubuh manusia. Presiden Direktur Grup U menemukan bahwa putranya memiliki darah yang spesial, lalu setiap harinya menggunakan darah putra kandungnya sendiri untuk melakukan eksperimen, dengan harapan bisa menciptakan serum untuk melawan virus itu. Mama. Presiden Yu, darahnya tidak bisa diambil lagi. Anak ini masih kecil. Lanjutkan. Dia ingin mengorbankan anaknya demi menyelamatkan seluruh umat manusia. Tapi sekarang, subjek eksperimennya telah menjadi zombie nomor 1. Katakan padaku, bukankah ini sangat konyol? Konyol? Ini sama sekali tidak konyol. Mesin rongsokan apa ini? Persetan dengan pengambilan darah ini. Persetan dengan eksperimen ini. Aku ingin menciummu. Jika kamu diam saja, aku anggap kamu setuju. Ada suara apa di dalam kamar ini? Mamaku datang. Masuk, masuk. Di dalam kamarmu ini, apa ada orang? Tidak ada kok. Pak, kenapa Papa ke sini? Aku masuk ya. Tunggu dulu. Kalau ada apa-apa bicara di sini saja, kamarku berantakan sekali. Lagi pula tidak ada orang lain, kita kan keluarga sendiri. Boleh juga. Hanya saja, hari ini kamu tiba-tiba mendapatkan begitu banyak persediaan, lalu kemarin ada kabar kamu menyembunyikan pria simpanan. Setelah Papa timbang baik-baik, rasanya Papa perlu bicara serius denganmu. Katakan saja, Pak. Begini loh, situasi saat ini, kamu juga pasti paham. Kalau sampai terjadi sesuatu, bukannya gawat kan? Hah? Terjadi apa maksudnya? Oh, begini. Maksud papamu itu, jika saat ini sampai kehilangan anak atau punya bayi, kita belum bisa memberinya kehidupan terbaik. Jadi, itu, tindakan pengamanan tetap harus dilakukan. Hahaha. Baik. Kalian yang masih muda, jangan cuma mementingkan kesenangan sendiri. Ah, iya, aku mengerti, iya. Baiklah. Baguslah kalau kamu paham. Tian, di tempat Mama masih punya banyak alat pengaman.
Jika kamu butuh, Berhenti. Jangan katakan lagi. Aku akan mati karena malu sekarang. Oh, salah. Aku sudah tiada karena malu. Mama lihat pangkalan perlindungan ini? Ini hasil aku menahan malu setengah mati. duh, apa yang perlu ditakutkan? Aduh, sudah. Jangan bicara lagi. Lagi pula tidak ada orang lain di kamar ini. Ayo pergi, sudah ayo. Iya, aku tahu, aku paham. Iya, aku mengerti kok. Tunggu dulu. Aku hancur, aku benar-benar akan hancur. Bagaimana bisa orang membuat masalah sebesar ini? Satu momen terlalu terbuka, berujung pada penyesalan seumur hidup. Aku sangat ingin pindah ke planet lain untuk tinggal. Dengan tulus aku memohon padamu. Memohon kepada Zombie King yang mulia, Tuan Yulin. Aku mohon padamu. Tolong lupakan kejadian barusan. Aku mohon padamu. Aku bukan Zombie King. Aku adalah pria simpananmu. Ini sangat memalukan. Aku merasa sangat malu. Aku pergi dulu. Ah, Tidak apa-apa, pergilah saja. Luka kecil sebelumnya ini tidak seberapa. Lagi pula, aku selalu sendirian. Sudah terbiasa terluka. apakah aku gantian tipe orang seperti itu? Ini sama saja dengan memanfaatkan penderitaan orang lain demi keuntungan sendiri. Lalu, sekarang kamu tidak sendirian. Bukankah kamu masih memilikiku? Sekarang kamu adalah suamiku. Rumah ini akan hancur tanpaku. Hei, jangan, tidak boleh. Kamu sekarang sedang terluka. Tidak boleh melakukan aktivitas berat. Lihat itu, urat-urat di lengannya sangat seksi. Lihat, lihat. Bahu lebar dan pinggang ramping, iri pada gantian yang mendapatkan pria sesempurna itu. Dengar, pria lemah yang terluka, sebaiknya berbaring saja. Jangan sering keluar, merepotkan semua orang, dan membuat gantian tidak fokus. Pecundang lemah yang sedang terluka, sebaiknya berbaring saja dengan tenang. Jangan keluar dan menjadi beban bagi kami dan membuat gantian menjadi tidak fokus. Gantian itu penakut, dia selalu tidak bisa tidur nyenyak di luar. Bicara soal masa kecilnya, saat dia menangis dan meronta di malam hari, hanya aku yang bisa membujuknya. Dia tidak menangis saat tidur bersamaku. Mungkin masalahnya ada padamu. Saat dia masih kecil, dia bahkan pernah bilang bahwa kelak dia ingin menikah denganku. Bagaimana bisa orang yang datang belakangan menggantikan yang lama? Itu karena dia terus bersaing dan berebut. Hei, apa yang kamu lakukan? Hei, Apa yang kamu lakukan? hei, bukan begitu. Kamu memukulnya. Ini bukan salahku. Dia sendiri yang jatuh. Bukan urusanku, dia jatuh sendiri. Hei, Bagian mana yang sakit? Apa yang sudah kamu lakukan padanya? bukan. Dia, aku. Ayo, aku bawa kamu ganti obat. Hei, Ngomong-ngomong, apa kamu menciumnya? Aku rasa belakangan ini di pangkalan keamanan, penuh dengan orang munafik.
Loh, mana lukanya? Jangan-jangan sudah lama sembuh? Kalau begitu kamu pura-pura terluka, mempermainkanku seakan aku ini bodoh. Apakah ini menyenangkan? Cemburu? Kamu? Apa yang sedang kamu bicarakan? Aku tidak dengar jelas. Raja zombie itu berani masuk ke pangkalan keamanan manusia, itu sama saja menyerahkan nyawa. Karena sudah berani datang, maka aku akan membuatmu tak akan pernah bisa kembali lagi. Sayang, mengapa aku merasa kalau stok kontrasepsi yang kita simpan berkurang banyak dalam 2 hari ini? Mungkinkah? Oke, sempurna. Urusan di sini sudah selesai. Aku akan membawamu pulang untuk menemui orang tuaku. Ya. Hei, Kak Zen-Zen, mari ku bantu. Aku menasihatimu agar bisa bergaul dan memintamu mencari hiburan lain, tapi ternyata kamu malah menjadikan aku sebagai hiburanmu. Teman sekelas gantian, sudah lama tidak bertemu. Ternyata kalian teman sekelas ya. Tentu saja, berkat gantian, kita bisa datang ke basis perlindungan ini. Aku dan teman-teman yang lain harus berterima kasih banyak padamu. Tidak perlu berterima kasih. Kalau begitu, aku harus berterima kasih pada sosok Raja Mayat Hidup. Di belakangmu itu, kan? Apa yang kamu bicarakan? Apa mayat hidup? Mana mungkin? Mayat hidup? Jangan bicara sembarangan. Dia ini milik gantian. Aku tidak bicara sembarangan kok. Lihat saja wajahnya, kalian akan tahu nanti. Kalau bukan begitu, mengapa dia selalu memakai masker? Suamiku sedang sakit. Apa hakmu menyuruhnya melepaskan maskernya? Kalau begitu, biar ku buktikan pada kalian semua. Jangan. Jangan. Mana mungkin dia mayat hidup? Mengapa kamu menfitnah orang lain? Kelihatannya dia hanya sedikit pucat. Bagaimana mungkin? Dia sudah jelas-jelas mayat hidup. Suamiku menderita albinisme. Kamu bersikeras bilang, dia mayat hidup? Mengapa kamu tega menindas orang cacat seperti ini? Untunglah hari ini demi membawa Yulin menemui orang tuaku, aku sudah meriasnya. Aku melihatnya dengan mataku sendiri dia tadi. Sudahlah, Xiaosu, kamu jangan keterlaluan. Apa jangan-jangan kamu suka dengan tian-tian kami dan tidak tahan melihat kemesraan pasangan itu sampai-sampai mengacaukan segalanya? Orang ini sungguh keterlaluan. Orang ini. Orang ini benar-benar keterlaluan sekali. Kok bisa ada orang seperti ini? Keterlaluan sekali orang ini. Sangat jahat. Aku. Tian-tian, kamu sungguh beruntung. Ternyata suamimu sangat tampan. Pantas saja kamu tidak mengizinkan semua orang melihat wajah aslinya. Kalau itu aku juga lebih suka memandanginya sendiri di rumah. Aduh, wajah suami adalah kebanggaan seorang istri. Papa Mama, aku pulang. Pama, perkenalkan, ini pacarku, Yulin. Yu? Maksudmu keluarga grup Yu, keluarga Yu itu?
Sayang, sejak kapan kamu bisa mendapatkan anak dari keluarga grup Yu, si tuan muda sulung ini? Ma, apa maksudnya mendapatkan? Aduh, sewaktu kamu kecil dulu, sifatmu sangat nakal dan menjengkelkan. Setiap hari kamu juga menyelinap ke dalam laboratorium untuk sengaja mengganggunya kan? Sekarang malah langsung membawanya pulang ke rumah. Tidak, dia tidak mengganggu. Dia sangat baik. Ma, dengar tidak? Kami berdua adalah pasangan yang serasi. Memang sudah berjodoh dari sananya. Kalungku, kenapa bisa ada padanya? Pantas saja aku merasa pernah melihatnya. Jangan mendekat. Tolong. Ternyata kamu selalu berada di sisiku. Jadi selain identitas keluarga Yu, dia juga seorang raja monster. Ini, aku akan mengambil obat darah tinggi dulu. Papa. Dia bukan hanya tidak melukai orang, bahkan dia sudah menyelamatkanku berkali-kali. Tapi Yulin, dia itu sudah jadi monster. Tidak apa-apa, asalkan aku masih manusia. Aduh, sudahlah. Selama kedua anak ini bahagia itu sudah cukup. Lagi pula dalam hidup ini tidak ada yang lebih penting daripada kebahagiaan. Hal lainnya tidak masalah. Tian-Tian, harus ingat untuk selalu menjaga keamanan ya. Jangan sampai nanti malah melahirkan sekelompok monster kecil. Mama. Ketemu papan nama milik Yulin, bawa pulang saja untuk kenang-kenangan. Tidak usah dicari. Manusia yang punya hubungan gelap dengan zombie. Kalau sudah tiada pun, tidak masalah. Yu Mingce, apalagi yang kamu ributkan? Bukankah kesalahpahaman ini sudah selesai? Yulin itu bukan raja zombie. Kalau mau tahu di mana keberadaan gantian, itu sangat mudah. Buktikan sendiri identitasmu. Sekarang gantian diam layaknya orang yang telah tiada. Kamu tidak akan bisa mendengar suara atau gerakannya. Jika ingin dia baik-baik saja, buktikan pada semua orang. Dia benar-benar zombie. Kalian semua sudah lihat kan? Lihatlah sendiri, Arg. Di mana dia? Darah di tubuhnya itu sangat berguna. Jika dioleskan ke tubuh bisa menyamarkan aroma dan menakuti para zombie. Di mana dia? Mari buat kesepakatan. Gunakan darahmu untuk menukar lokasi gantian bagaimana? Jangan ragu lagi. Bisa jadi, saat kamu menemukan gantian, dia sudah tiada. Rasakan ini. Kenapa bengong saja? Kesempatan bagus di depan mata. Cepat ambil darahnya.
Apa kalian mau memihak kepada zombie itu? Antara manusia dan monster semacam ini, tidak akan pernah ada perdamaian. Pilihannya hanya mereka yang punah, atau kita yang akan tiada. Gantian. Ada di ruang gelap. Ayo pergi. Apa maksudmu? Heshiwang, bukankah selama ini kamu menyukai Gantian? Lantas kenapa malah membantu saingan cintamu? Siapapun yang Gantian sukai itu adalah kebebasannya. Dan alasanku berdiri di sini adalah karena ada beberapa orang yang jelas-jelas berwujud manusia, namun lebih buruk daripada monster itu sendiri. Kamu? Xu Mingce, alasan kamu sangat menginginkan darah Raja Zombie itu adalah karena kamu sudah tergigit zombie, kan? Sayangnya, darah Raja Zombie tidak ada gunanya bagi mereka yang sudah terinfeksi. Apa? Tidak mungkin. Aku tidak mau menjadi monster. Siapapun, tolong selamatkan aku. Tolong aku. Bantu aku. Kumohon tolong. Aduh. Kau pikir kau ini Raja Zombie yang tidak takut dengan peluru? Gantian, Yulin, Yulin, jangan menakutiku. Yulin, seharusnya aku tidak membawamu ke markas manusia ini, sehingga kamu tidak akan mengalami penderitaan seperti ini. Yulin, bangunlah, Yulin. berisik. Sekali. Kamu benar-benar membuatku takut setengah mati. Aku bahkan tidak tahu bagaimana cara menolongmu lagi. Dengan kamu tetap hidup, itu sudah cukup untuk menyelamatkanku. Yulin, mari kita pergi. Kita tinggalkan markas ini dan pulang ke rumah. Kemanapun itu, aku akan selalu bersamamu. Halo Tian-Tian, apa kamu tidak berencana untuk kembali? Tidak. Manusia sekarang tidak menerimaku. Jadi lupakan saja. Sekarang aku tidak punya identitas manusia maupun identitas mayat hidup, benar-benar orang tanpa kewarganegaraan. Kak Zenzenmu membawa pulang darah Yulin Laboratorium menggunakan darah Raja Mayat Hidup untuk meneliti serum yang bisa menyembuhkan virus mayat hidup. Aku tidak mau. Aku egois. Aku tidak ingin dia dijadikan bahan percobaan penelitian. Aku tidak ingin dia terluka. Aku juga tidak mau siapapun mengambil satu tetes darahnya lagi. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu adalah manusia, punya orang tua, dan punya teman. Tidak perlu mengembara ke sana kemari. Singkatnya, kamu ingin mencampakkanku dan menjadi pria jahat, kan? Keinginanmu adalah hidup di bawah sinar matahari, menikmati hidup yang biasa dan menyenangkan. Sedangkan keinginanku adalah bersamamu selamanya. Laboratorium Grup U
telah berhasil mengembangkan serum, virus mayat hidup telah berhasil dikalahkan. Mulai hari ini, kita akan kembali hidup di bawah sinar matahari. Para ibu dapat memeluk anak mereka, tanpa perlu takut akan perubahan lagi. Orang-orang terkasih dapat saat matahari terbenam, tidur sambil berpelukan. 4 musim yang pernah direnggut itu, akhirnya akan kembali ke dunia manusia. Kabarnya data inti dari serum itu berasal dari gen mutasi Anda. Apakah itu benar? Kudengar Presiden Yu telah mengambil alih grup. Apa rencana Anda selanjutnya? Presiden Yu, mengapa Anda yang merupakan Raja Mayat Hidup justru memilih menyelamatkan manusia dan menyelamatkan dunia? Aku tidak seegois itu. Dunia ini bukan aku yang menyelamatkannya. Tapi ada seorang gadis kecil berbaju merah muda yang telah menyelamatkannya 10 tahun yang lalu. Suamiku, Istriku, kamu sudah pulang. ya, aku sudah pulang. Oh, Hei! Suamiku, kamu sudah berjanji bahwa kamu tidak akan melarangku makan makanan ringan. karena sekarang status kita sudah resmi. Bukannya tidak boleh makan camilan. Mulai sekarang hanya boleh seminggu sekali. Benarkah? Mie instan juga boleh? Boleh. Yang rasa seledri. Berikan padaku. Semuanya, lihat ke papan tulis, cara menyelesaikan soal ini, sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Siapa yang bisa mengerjakan? Majulah ke depan. Aku. Gantian. Zombie-zombie masuk menyerang. Teman sekelas gantian, sepertinya mimpi yang kamu alami, jauh lebih seru daripada materi yang aku jelaskan. Apa kamu mau maju ke depan? Lalu jelaskan pada semuanya, antara zombie dan tidak lulus kelas, mana yang lebih menakutkan? Baiklah, kelas selesai. Jangan datang memohon padaku saat kamu tidak lulus di ujian akhir nanti. Kelas selesai. Ayo pergi. Ayo jalan. Hanya mimpi. Hari kiamat. Dan zombie, semuanya cuma mimpi. Memangnya kamu mimpi apa? Sampai ada zombie segala. Lalu bagaimana dengan pacarmu Yulin? Di dalam mimpi itu, dia jadi zombie atau tetap manusia? Yulin. Tadi aku sempat melihat sebuah film yang sangat mengharukan. Ceritanya tentang seorang pemilik yang tetap setia pada anjingnya yang sudah berubah menjadi zombie. Dia selalu menemani anjing itu bermain permainan favoritnya setiap hari. Pada akhirnya dia berhasil memulihkan anjing itu. Kalau seandainya Yulin berubah jadi zombie dan kamu menemaninya bermain permainan yang paling dia sukai setiap hari, mungkin pada akhirnya kamu benar-benar bisa membangunkan kembali sisi kemanusiaannya. Tapi kalau sudah jadi zombie dengan rupa seperti itu, siapa yang sudi tidur bersamanya? Gantian. Kenapa melamun di sana? Kalau tidak segera ke kantin, 3 babi asam manis favoritmu pasti sudah habis diperebutkan orang. Matanya tidak berwarna merah, juga tidak ada taring, dia manusia hidup bahkan tidak akan tiada. Syukurlah sayang,
Akhirnya kamu tidak akan melahapku. Tidak akan melahapmu? Belum tentu loh.